Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang taubatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah ini berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dari buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga karya Muhammad Akram. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku Hamah bin Hashim bin Luqais bin Iblis." Setelah mendengarkan namanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Engkau dan iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" Hamah menjawab, "Ya Rasulullah, usia dunia ini hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih anak-anak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkawinan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Kemudian Hamah pun berkata, "Ya Rasulullah, janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertaubat kepada Allah SWT." Hamah melanjutkan, "Ya Rasulullah, aku pernah bersama Nabi Nuh alaihissalam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis, dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah SWT agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ya Rasulullah, aku juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, 'Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih dapat diterima?' Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjawab, 'Wahai Hamah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah kebaikan sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah SWT kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertaubat kepada Allah SWT, melainkan Allah SWT akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, ambil air wudhu dan bersujudlah 2 kali. Hamah pun langsung melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepadanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya taubat bagimu sudah turun dari langit." Namun Hamah tetap senantiasa dalam keadaan sujud kepada Allah SWT. Hamah juga menceritakan bahwa ia pernah bersama Nabi Hud alaihissalam dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Ia juga mengatakan sering bertemu Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu ia bertemu Nabi Ilyas alaihissalam di lembah. Ia juga bertemu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam mengajarkan Taurat kepadanya. Ketika bertemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berpesan kepada Hamah, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian ketika ia bertemu Nabi Isa alaihissalam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berpesan kepada Hamah, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah salamku kepadanya." Setelah mendengar perkataan Hamah yang bertemu dengan para nabi terdahulu dan pesan ucapan salam dari Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan Hamah, Rasulullah SAW kemudian memandang ke arah yang jauh. Kemudian Rasulullah SAW menangis dan berkata salam atas Nabi Isa alaihissalam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu, wahai Hamah, di atas amanah yang telah engkau sampaikan kepadaku. Kemudian Hamah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian Rasulullah SAW pun membacakan kepadanya surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ia tidak tahu apakah Hamah keturunan iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena ketika ucapan terakhir dari Rasulullah SAW kepada Hamah adalah menanyakan apa yang ia butuhkan setelah itu. Rasulullah SAW tidak berbicara apa-apa lagi sampai mereka berpisah. Kisah ini menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul memiliki tugas yang sama, yaitu menyampaikan risalah dari Allah SWT dan mengajak umat manusia agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kisah ini juga menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul juga memiliki satu mukjizat yang sama, yaitu mereka mengetahui siapa yang akan menjadi nabi setelah masa kenabian mereka, yakni ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan salam kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Hamah, keturunan iblis yang telah bertaubat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang beranak pinak. Namun makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, yakni iblis, ternyata juga beranak pinak. Allah SWT telah menggambarkan iblis memiliki keturunan seperti halnya manusia. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu?" Quran Surah Al-Kahfi 50. Iblis sama halnya dengan manusia. Mereka juga membutuhkan asupan makanan dan minuman, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Walaupun dahulu sebelum dilaknat oleh Allah SWT dan masih menyandang gelar sebagai imam para malaikat yang bernama Azazil, namun pada dasarnya iblis adalah golongan dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan para malaikat diciptakan dari cahaya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Di dalam kitab Saba Al-Kutub Al-Mufidah, disusun oleh Al-Sayyid Alamah Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf Al-Maki, dikatakan bahwa bangsa jin makan, minum, menikah, dan melahirkan. Perbandingan ketika beranak 9:1. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, Ibnu Jarir, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu jumlah jin lebih banyak daripada manusia. Dan dalam penjelasan lain, juga dijelaskan bahwa iblis atau jin berkembang biak dengan cara berbeda, walaupun keduanya termasuk dalam golongan bangsa jin yang diciptakan dari api. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika iblis diturunkan ke bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberikan 1 telur. Jadi semua setan yang ada di bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai cara iblis bertelur terdapat dalam kitab Al-Jami' li Ahkam, tafsir Imam Al-Qurtubi, yang mengatakan, sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal mula keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kirinya. Maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan untuk menjadi istananya. Iblis memilih lautan karena wilayah lautan yang luas. Pembuktian lautan sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan
bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Singgasana iblis yang berada di tengah lautan pun telah Rasulullah SAW abadikan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apakah yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Itulah sepenggal kisah tentang taubatnya salah satu keturunan iblis dan juga cara iblis untuk memiliki keturunan. Sobat seiman, dalam kisah yang baru saja kita bahas, kita sudah mengetahui bahwa Hamzah bin Hashim bin Luqais bin Iblis adalah salah satu dari anak cucu keturunan iblis yang bertaubat, dan taubatnya pun diterima oleh Allah SWT melalui perantara Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Hamah bin Iblis pun menjadi hamba Allah yang taat. Hamah bin Iblis banyak menimba ilmu agama yang langsung didapatkannya dari para nabi terdahulu. Hal itu dikarenakan setiap era kenabian, ia selalu menemui para nabi terdahulu untuk belajar ilmu agama. Bahkan Hamah bin Iblis pun belajar kitab Taurat langsung dari Nabi Musa alaihissalam dan belajar tentang Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada kisah sebelumnya, kita juga sudah mengetahui bagaimana iblis menikah hingga memiliki keturunan dan cara iblis memiliki keturunan. Namun yang perlu untuk kita ketahui selanjutnya adalah bahwa anak cucu keturunan iblis bukanlah hanya Hamah saja. Namun ada beberapa lagi anak cucu keturunan iblis yang masih tetap setia untuk membantu kakek mereka, yakni iblis laknatullah, untuk melancarkan aksinya menyesatkan umat manusia. Sobat seiman, sebelum kita sampai kepada pembahasan tentang anak cucu keturunan iblis laknatullah, ada baiknya jika kita kembali dulu ke belakang untuk mengingat kembali kisah iblis, sehingga menjadi lengkaplah duduk perkara kisah tentang iblis laknatullah. Dalam kitab Mafatih Al-Ghaib, Syekh Al-Fakir Al-Razi dikatakan, jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah, bahkan ibadahnya melampaui para malaikat. Itulah mengapa para ulama sering mengingatkan agar jangan puas dan sombong dengan amal ibadah zikir dan ilmu yang kita miliki. Karena sesungguhnya dahulu iblis lebih tekun ibadahnya, lebih banyak amalannya, dan lebih tinggi ilmunya dibandingkan umat manusia. Bukan hanya dalam bidang ilmu agama dan amal soleh saja yang dikuasai oleh iblis, bahkan segala cabang ilmu, termasuk ilmu dunia pun iblis kuasai. Almarhum Syekh Ali Jaber pernah menyampaikan bahwa iblis lebih pintar dari profesor, yang berarti ilmu seorang profesor yang bergelar guru besar pun masih di bawah iblis. Hal ini sangat masuk akal, dikarenakan iblis bukan hanya menjerumuskan manusia dari kelalaian beribadah saja, tetapi juga melalui segala sisi, termasuk keilmuan duniawi. Iri hati dan kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk Allah yang terkutuk. Karena ketika para malaikat diperintahkan Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat dengan penuh kerendahan hati melaksanakan perintah sujud tersebut. Sedangkan iblis yang dulunya bernama Azazil yang menjadi pemimpin para malaikat, ketika itu malah menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pembangkangan Azazil yang sekarang bergelar iblis laknatullah dikarenakan iblis merasa lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam, karena ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam hanya dari tanah. Karena arogansi dan pembangkangannya itulah iblis diusir dari surga. Ia mendapat laknat dari Allah SWT selama-lamanya hingga hari kiamat. Dan inilah kisah awal Azazil yang dikutuk menjadi iblis laknatullah dan diusir dari surga. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya. Bahkan menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam jauh lebih besar daripada kebencian kepada Nabi Adam alaihissalam sendiri. Kebencian iblis kepada anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam lebih besar dibandingkan kepada Nabi Adam alaihissalam sendiri, dikarenakan setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, Allah SWT mengutus 124.000 nabi dan 315 rasul untuk mengajak umat manusia yang berstatus sebagai anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam agar tidak terjerat tipu daya iblis dan hanya menyembah Allah SWT dengan beribadah dan berbuat amal kebaikan.
Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Umamah berkata, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Rasulullah SAW bersabda, "Nabi ada 124.000 dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 rasul. Mereka sangat banyak." Hadis riwayat Ahmad. Setelah masa kenabian telah selesai, perjuangan para nabi untuk mengajak umat manusia, anak cucu, keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk menyembah dan taat kepada Allah SWT ternyata belum berhenti. Masih ada para ulama, para wali Allah, dan para ustadz dan da'i untuk melanjutkan dakwah para nabi. Hal ini membuat iblis semakin geram. Dan yang paling parah lagi adalah ketika anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam sudah bertahun-tahun terjerumus ke dalam dosa. Ketika ia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT, maka segala dosa yang pernah dilakukannya dihapuskan dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Sehingga sia-sialah usahanya selama ini menjerumuskan keturunan Nabi Adam alaihissalam ke dalam dosa dan maksiat. Inilah alasan mengapa iblis lebih benci kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam daripada kepada Nabi Adam alaihissalam sendiri. Hamah bin Iblis adalah salah satu keturunan iblis yang berkhianat kepada kakeknya dan memutuskan untuk kembali menjadi hamba Allah yang taat setelah mendapatkan ilmu dan nasihat dari para nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW. Namun seorang pakar tafsir terkemuka, Imam Mujahid, sebagaimana dikutip Syekh Abdul Raif Al-Munawi, menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur dan mereka bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Inilah anak cucu keturunan iblis yang setia kepada kakek mereka, bukan seperti Hamzah bin Iblis yang berkhianat. Keturunan iblis yang setia itu adalah: pertama, Al-Syabru bin Iblis. Ia memiliki tugas yang berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan, Al-Syabru akan membuatnya tidak sabar menerimanya. Segala ekspresi berlebih dikala mengalami musibah, seperti menangis histeris, depresi, mengamuk, dan tradisi jahiliyah lainnya, sangat berhubungan dengan pengaruh Al-Syabru bin Iblis. Kedua, Al-A'war bin Iblis. Ia bertugas di bidang tindak asusila. Cucu iblis inilah yang mengajak manusia melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis. Al-A'war mampu memberikan hasrat yang tinggi di bagian kemaluan pria dan wanita untuk menumbuhkan gairah melakukan hubungan terlarang. Ketiga, Al-Saud bin Iblis. Inilah mungkin cucu iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis yang satu ini bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. Maraknya penyebaran isu-isu yang tidak jelas dasar kebenarannya merupakan andil besar dari cucu iblis yang satu ini. Keempat, Al-Dasim bin Iblis. Ia berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan bismillah dan salam terhadap keluarga yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Kelima, Al-Zalanbur bin Iblis. Ia selalu standby di pasar-pasar. Cucu iblis satu ini yang membuat para pebisnis di pasar rentan melakukan tindakan penipuan dan kecurangan dalam transaksi. Janji-janji palsu pedagang terhadap konsumen merupakan tipu daya dari iblis ini. Keenam, Al-Walhan bin Iblis. Keturunan iblis satu ini bertugas mengganggu urusan bersuci manusia. Setiap manusia dibuatnya selalu ragu-ragu dan was-was saat berwudu, mandi, atau aktivitas toharoh lainnya. Al-Walhan juga mempengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan. Ketujuh, Al-Hanzab bin Iblis. Keturunan iblis yang satu ini secara khusus mengganggu ibadah sholatnya manusia. Anak cucu Nabi Adam alaihissalam dibuatnya malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat hingga tidak khusyuk saat sholat. Nama anak cucu keturunan iblis beserta tugas mereka ini tertulis dalam kitab Faid Al-Qadir karya Syekh Abdul Rauf Al-Manawi. Lantas sebelum bertobat dan bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam dan para nabi lainnya, apakah tugas dari Hamah bin Iblis? Hamah pernah mengatakan langsung kepada Rasulullah SAW bahwa pada malam ketika Qabil membunuh Habil, Hamah masih anak-anak. Meskipun demikian, dia sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkawinan. Dan inilah dulunya tugas dari Hamah bin Iblis yang diberikan oleh kakeknya, yakni Iblis laknatullah.
Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai kisah diceritakan, terdapat jin yang membela Nabi Muhammad SAW. Jin ini bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk agama Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di saat generasi demi generasi terus berganti, ia beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan rasul Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Muhbar yang sering berkeliling ke banyak tempat, layaknya seorang musafir pulang ke rumahnya. Di sana ia menjumpai istrinya sedang menangis. Ia lantas menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata penyebabnya karena ada salah satu jin kafir bernama Musfir yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terdapat peristiwa menggemparkan di kota Mekah. Berhala milik Walid bin Mughirah, pembesar kafir Quraisy, bisa berbicara. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu mereka menolak dakwah dan ajakan Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid. Berbagai isu pun muncul, seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, penyair, penyihir, pengacau, provokator, radikal, anti kebinekaan, orang sinting, dan berbagai usulan lain. Walid menolak semua isu itu karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, minum, dan juga tidur. Kemudian ia juga memberikan persembahan yang luar biasa kepada berhala Hubal. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Ketika itu, jin Musfir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW hingga membuat Walid bahagia. Walid lantas mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keesokan harinya, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin Musfir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih sekali mendengar hal itu, karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri Jin Muhbar menangis. Jin Muhbar lantas sangat marah sekali. Ia kemudian mencari jejak jin kafir Musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika Jin Muhbar berhasil menemukannya di antara Bukit Sofa dan Marwah, ia lantas membunuhnya. Setelah membunuh Jin Musfir, Muhbar lantas bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jin Muhbar lalu menceritakan siapa dirinya dan menceritakan jika ia baru saja membunuh jin kafir dan jahat bernama Musfir. Ia menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara Bukit Sofa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbagi di antara Sofa dan Marwah menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Muhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumur darah jin Musfir. Setelah mendengar kabar dari Jin Muhbar, Nabi Muhammad lantas merasa gembira sekali. Nabi lantas mendoakan kebaikan Jin Muhbar. Jin Muhbar kemudian ingin mengejek-ejek berhala orang-orang kafir Quraisy, bagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad di pertemuan keesokan harinya. Saat hari yang ditentukan telah tiba, Nabi Muhammad hadir dan mendapati orang-orang kafir tengah sibuk menghiasi berhala Hubal dengan perhiasan dan sesembahan. Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk mengejek Nabi Muhammad kembali. Saat itulah Jin Muhbar lantas masuk ke dalam berhala Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy.
patung berhala itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak. Agamanya benar. Ini mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan aneh dari berhala Hubal itu, Abu Jahal lantas bangkit dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal itu, Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira. Atas perjuangan jin muhbar, Nabi Muhammad lalu memberikan nama baru kepada jin muhbar, yaitu dengan nama Abdullah bin Abhar. Jin muhbar ini lantas sangat gembira sekali atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad tersebut. Ia bahkan menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad. Bangsa jin pernah diperdengarkan bacaan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini bersumber dari hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat mendengar untuk pertama kalinya, jin pun merasa takjub dan tercengang dengan isi bacaan yang didengarnya. Cerita bermula ketika Rasulullah SAW dan para sahabat pergi bersama-sama ke pasar Ukad atau pasar tahunan, tempat orang Arab jahiliyah melakukan jual beli dan membaca syair. Berdasarkan keterangan dari hadis tersebut, sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa jin tidak lagi diberi kemudahan untuk mendengar berita-berita dari langit. Tidak ada lagi berita langit yang turun ke bumi untuk didengar mereka. Sebaliknya, tiap kali bangsa jin hendak mencuri dengar berita dari langit, meteor atau batu pecahan bintang turun dengan cepat di udara. Menurut keterangan hadis, meteor tersebut merupakan semacam panah Allah yang memang dipanahkan pada bangsa jin saat mencuri dengar berita langit. Saat Rasulullah SAW dan para sahabat pergi ke pasar Ukad, mereka melihat meteor melayang di udara. Hal itu pun membuat ada bangsa jin yang terkena panah dan mengacaukan situasi di kalangan jin. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Pimpinan dari bangsa jin pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki ke seluruh permukaan bumi di bagian timur dan barat. Hingga salah seorang anak buah dari bangsa jin tersebut sampai di lembah Tihamah. Beberapa saat setelahnya, anak buah jin tersebut sampai di sebuah perkebunan kurma dan melihat rombongan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Didapatinya Rasulullah SAW sedang melakukan sholat subuh diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Beliau membaca Al-Quran dengan jahar. Tulis Hamka dalam tafsir Al-Azhar, jilid 9. Secara tidak sengaja, para anak buah dari bangsa jin tersebut pun menyimak bacaan Al-Quran tersebut dengan seksama. Mereka mengaku takjub dan tercengang kala mendengarnya. "Kami telah mendengar Al-Quran, sungguh menakjubkan sekali kandungannya. Dia memberi petunjuk kepada jalan yang bijaksana, jalan yang cerdik dan benar. Karena telah percaya akan isi Al-Quran itu, dan mulai sekarang kami tidak mau lagi mempersekutukan Allah kami dengan yang lain sesatu jua pun," kata anak buah jin tersebut. Diceritakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29-32, bangsa jin tersebut mengatakan ke sesamanya, "Diamlah," untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dengan seksama. Para jin itu pun bahkan menceritakan tentang Al-Quran yang didengarnya kepada kaumnya. Artinya, "Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, Nabi Muhammad, sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika menghadirinya, mereka berkata, 'Diamlah.' Ketika bacaannya selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Mereka berkata, 'Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa sebagai pembenar kitab-kitab yang datang sebelumnya, yang menunjukkan pada kebenaran dan membimbing ke jalan yang lurus. Wahai kaum kami, penuhilah seruan Nabi Muhammad yang mengajak pada agama Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Siapa yang tidak memenuhi seruan Nabi Muhammad, niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Siapa yang tidak memenuhi seruan Nabi Muhammad yang mengajak pada agama Allah, tidak kuasa melepaskan diri dari siksa Allah di bumi, dan tidak ada para pelindung baginya selain Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata." Berdasarkan ensiklopedia Al-Quran dan Hadis per tema, bagian 1, Khalik dan Makhluk oleh Alita Aksara Media, memang ada sebagian jin yang beragama Islam.
Kemudian para jin itu pun mengabarkan pada kaumnya tentang Al-Quran yang dia dengar. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perjalanan kenabiannya, Rasulullah banyak ditentang. Tak sedikit musuh Nabi Muhammad yang melakukan berbagai cara untuk menghalanginya menyebarkan agama Islam. Saat ini, Islam adalah agama terbesar kedua yang dianut oleh masyarakat dunia. Agama Islam berkembang berkat usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Salah satu tokoh yang menentang dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan adalah Abu Lahab, yang juga paman dari Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Dan berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menolak ajaran Rasulullah pada masa dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, Abu Lahab. Abu Lahab merupakan paman Nabi Muhammad. Meskipun demikian, Abu Lahab selalu menentang dakwah yang dilakukan oleh keponakannya itu. Salah satu peristiwa konfrontasi Abu Lahab adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengundang kaum kerabat serta kaum Quraisy. Maksud dan tujuan Rasulullah adalah untuk berdakwah secara perlahan dan halus agar Islam dapat diterima. Setelahnya, Abu Lahab yang ikut turut hadir sontak menentang Nabi Muhammad sembari memaki, "Celakalah engkau, sebenar-benarnya hanya untuk inikah kamu mengundang kami kemari?" Abu Lahab bersama istrinya pada saat itu juga menolak dengan keras ajaran Islam. Hal ini terabaikan dalam firman Allah Ta'ala pada Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 1-5. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dengan benar-benar binasa dia. Tak ada satu hal yang berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Pasti besok dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan berlaku juga bagi istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal." Ayat ini menerangkan tentang ganjaran bagi Abu Lahab dan istrinya atas perbuatan buruk mereka. Ayat pertama menjelaskan kerugian yang diterima Abu Lahab baik di dunia maupun di akhirat sebagai penghuni neraka. Abu Lahab akan diazab pada hari kiamat dengan neraka yang menyemburkan bunga api dan suhunya yang sangat panas. Azab itu disediakan Allah untuk orang-orang seperti Abu Lahab dari kalangan orang-orang kafir yang menentang Nabi. Selain azab di dunia dan kegagalan usahanya, surat ini juga menjelaskan kepada Abu Lahab betapa membenci Rasulullah dan paling gigih mengajak ke orang menentangnya. Dikisahkan dalam salah satu riwayat hadis yang dikisahkan dari Rabah bin Ubad radhiyallahu an, ia berkata, "Saya melihat Nabi Muhammad SAW pada masa jahiliyah di pasar Zu Al-Majas bersabda, 'Ucapkanlah tiada Tuhan melainkan Allah, niscaya kamu akan berbahagia.' Orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Di belakang beliau seorang laki-laki, putih warna mukanya, juling matanya, mempunyai 2 untayan rambut di kepalanya. Dia berkata, 'Dia atau Muhammad beragama sabi dan pembohong.' Ia mengikuti Nabi kemana saja beliau pergi. Lalu saya bertanya, 'Siapakah orang itu?' Mereka menjawab, 'Itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab.'" Hadis riwayat Ahmad. 2. Ummu Jamil. Bukannya hanya Abu Lahab, Ummu Jamil sang istri juga turut menentang Nabi Muhammad. Ummu Jamil adalah musuh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kalangan kaum kafir Quraisy. Dalam kisah Nabi Muhammad, diceritakan peran Ummu Jamil untuk menghalangi Rasulullah menyebarkan agama Islam. Ummu Jamil adalah orang yang menyebar duri di jalan-jalan yang dilalui Nabi Muhammad saat hendak berdakwah. Selain itu, Ummu Jamil rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk mencelakai Nabi Muhammad. Suatu hari, ia bahkan sampai menjual kalungnya yang sangat berharga. Uang hasil penjualan kalung itu lantas digunakan sebagai biaya untuk mencelakai Nabi Muhammad. Dari banyaknya penganiayaan tersebut, Allah lantas menurunkan firman terkait Abu Lahab dan Ummu Jamil. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berpelajaran kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabun." Setelah ayat Al-Quran itu turun, Ummu Jamil langsung pergi mencari keberadaan Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi Muhammad sedang duduk di masjid yang terletak di sisi Ka'bah. Tak sendirian, Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar sahabatnya. Ummu Jamil lantas menghampiri ke tempat keduanya duduk. Ia tampak membawa batu sebesar genggaman tangan. Namun setibanya di tempat itu, Ummu Jamil tak melihat keberadaan Nabi Muhammad. Ia hanya melihat Abu Bakar saja. Padahal saat itu Nabi Muhammad SAW duduk di dekat Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Telah sampai kepadaku bahwa temanmu itu telah mengejekku dengan syairnya.
Kalau aku menemukannya, pasti aku pukul mulutnya dengan batu ini, tanya Ummu Jamil pada Abu Bakar. Lantaran tak menemukan Nabi Muhammad, Ummu Jamil akhirnya pergi. Abu Bakar lantas bertanya kepada Nabi Muhammad akan apa yang baru saja terjadi. Wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak terlihat olehnya? Padahal aku melihatmu, tanyanya Abu Bakar. Dia tidak melihatku karena Allah menutup pandangannya terhadapku, jawab Rasulullah. Karena perlindungan dari Allah, Nabi Muhammad selamat dari niat jahat Ummu Jamil. 3. Abu Jahal. Abu Jahal dikenal sebagai salah satu pemimpin Quraisy yang sangat bermusuhan terhadap Rasulullah dan Islam pada awal periode kenabian. Ia terkenal karena sikap kejam dan permusuhan yang ekstrim terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Abu Jahal sering melakukan tindakan berupa penganiayaan, pelecehan, dan penyiksaan terhadap umat muslim. Salah satu kekejaman yang diingat adalah ketika Abu Jahal memerintahkan pelarangan terhadap para pemeluk Islam, termasuk embargo dan isolasi ekonomi terhadap mereka. Ia juga terlihat dalam berbagai upaya untuk menghentikan penyebaran Islam, baik melalui tindakan fisik maupun propaganda negatif. Namun pada akhirnya, Abu Jahal tewas dalam pertempuran Badar pada tahun 624 Masehi. Meskipun Abu Jahal dikenal karena kekejamannya, penting untuk diingat bahwa Islam mengajarkan tentang pengampunan dan cinta kasih, bahkan terhadap musuh-musuh. Setelah pertempuran Badar, Abu Jahal tewas di medan perang dan kekalahan yang dialami oleh kaum Quraisy menjadi salah satu momen penting dalam sejarah awal Islam. Meskipun Abu Jahal telah meninggal, permusuhan terhadap Islam tidak berakhir begitu saja. Para pemimpin Quraisy yang lain terus melakukan upaya untuk melawan dan menghentikan penyebaran agama baru ini. Keberhasilan Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam mengatasi tantangan-tantangan ini membantu memperkuat kepercayaan umat muslim dalam menegakkan kebenaran ajaran Islam. Peristiwa-peristiwa seperti perjanjian Hudaybiyah dan penaklukan Makkah pada tahun 630 Masehi juga menjadi tonggak penting dalam mengakhiri permusuhan dan membuka jalan bagi penyebaran Islam secara lebih luas di Arabian Peninsula. Kisah Abu Jahal memberikan pelajaran tentang keteguhan iman dan keberanian yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dari musuh-musuh dalam perjalanan kebenaran. Meskipun Abu Jahal adalah contoh dari kekejaman dan juga permusuhan, Islam tetap mendorong pengampunan dan kasih sayang kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang sebelumnya memusuhi agama tersebut. Setelah kemenangan dan penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap pengampunan yang luar biasa terhadap para musuhnya, termasuk keluarga Abu Jahal. Dan saat Nabi memasuki Mekah, ia memberikan amnesti kepada banyak orang yang sebelumnya aktif dalam melawan Islam, termasuk yang berhubungan dengan Abu Jahal. Dan salah satu contoh menakjubkan adalah ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengampunan kepada Hindun, istri Abu Sufyan yang dulu sangat membenci Islam dan pernah melakukan tindakan kejam terhadap tubuh Hamzah, paman Nabi. Hindun mengubah pandangannya memeluk Islam dan Nabi dengan tulus memaafkannya. 4. Abu Sufyan. Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Adus Sams bin Abdul Manaf, atau lebih dikenal dengan panggilannya Abu Sufyan bin Harb, adalah salah seorang pemimpin ulama Bani Quraisy di Mekah yang sangat menentang Muhammad. Akan tetapi, di kemudian hari, ia memeluk agama Islam. Setelah itu, ia menjadi muslim yang taat. Setelah masuk Islam, ia turut serta di perang Hunain, di perang Yarmuk, menghadapi Romawi. Abu Sufyan bin Harb dilahirkan di Mekah 57 tahun sebelum hijrah atau 565 Masehi. Dia dipanggil Abu Hanzalah karena putranya Hanzalah yang terbunuh dalam perang Badar. Ibunya adalah Safiyah binti Hasan al-Hilaliyah yang merupakan bibi dari Maimunah, salah satu istri Nabi. Ayahnya adalah Harb bin Umayyah, salah satu tokoh Quraisy. Abu Sufyan menghabiskan masa kecilnya di Mekah dengan nyaman. Ia terlihat dalam perdagangan seperti ayahnya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang Mekah yang bisa membaca dan menulis. Dalam waktu singkat, dia menjadi orang yang dimintai pendapat dan diandalkan, dan menjadi orang penting dari suku Quraisy yang mengatur urusan perdagangan sukunya. Abu Sufyan termasuk di antara orang-orang musyrik yang berada dalam delegasi yang dikirim ke Abu Thalib untuk menghalangi keponakannya dari perjuangannya dan yang memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun ia tidak termasuk di antara mereka yang menganiaya Nabi dan umat Islam secara fisik. Pengaruh politik yang dimiliki Abu Sufyan di Mekah pada masa muda Nabi Muhammad bukan karena memiliki posisi atau jabatan yang efektif.
tetapi karena kekayaan dan pengaruh Umayyah serta bakat pribadinya. 2 tahun setelah hijrah, kaum muslimin ingin menangkap kafilah dagang yang datang dari Suriah di bawah komando Abu Sufyan atas perintah Nabi. Ketika Abu Sufyan diberitahu tentang hal itu, ia mengubah rute kafilah, melarikan diri dari kaum muslimin dan mencapai Mekah. Namun, kejadian ini berujung pada perang Badar dengan provokasi Abu Jahal, pemimpin Quraisy. Ketika Abu Jahal terbunuh dalam perang ini, Abu Sufyan menjadi pemimpin kaum musyrik Mekah. Quraisy memberinya tugas untuk membalas dendam atas kekalahan di Badar sesegera mungkin, dan mereka mengalokasikan barang-barang di kafilah Suriah yang menyebabkan perang tersebut untuk pengeluaran perang melawan kaum muslim. Abu Sufyan yang bersumpah tidak akan mandi kecuali setelah membalas dendam di Badar, ikut serta dalam perang Uhud yang terjadi pada pertengahan bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah sebagai pemimpin pasukan kaum musyrik. Abu Sufyan juga merupakan komandan Quraisy selama perang Khandaq. Terlihat bahwa tugas kepemimpinan Abu Sufyan ini terus berlanjut hingga penaklukan Mekah. Dia memainkan peran penting dalam semua tindakan keji terhadap kaum muslim. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan adalah pemimpin pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang ini, kafir Quraisy berhasil memukul mundur kaum muslimin. Dan sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan juga pernah menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, Zaid bin Ad-Dasina radhiyallahu an. Ia berkata kepada Zaid, "Aku bersumpah atas nama Allah, wahai Zaid, apa kau mau kalau sekarang Muhammad berada dalam posisimu agar kami penggal dia, sementara kau bebas berkumpul bersama keluargamu?" Zaid kemudian menjawab, "Demi Allah, sekarang saja seandainya Muhammad sedang tersakiti karena tertusuk duri dan aku duduk-duduk bersama keluargaku, aku tidak menyukai hal itu terjadi." Lalu Abu Sufyan berkomentar, "Aku tidak pernah melihat sekelompok orang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad." Setelah perang Badar, Abu Sufyan ditugaskan untuk membalas kekalahan Mekah. Perintah yang ia pegang kemungkinan besar merupakan perintah turun-temurun. Setelah itu, Abu Sufyan menyebabkan kerugian yang signifikan pada kaum muslimin pada pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Tetapi kaum Quraisy pada umumnya tidak puas dengan hasil pertempuran tersebut. 2 tahun kemudian, ia memimpin upaya pengepungan Madinah, namun dikalahkan oleh para pembela muslim pada pertempuran Parid. Moralnya mungkin terpukul karena kegagalan ini. Komando pasukan Makkah dialihkan kepada saingannya dari suku Quraisy, Sufyan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amr. Meskipun Abu Sufyan tidak ikut serta dalam perundingan gencatan senjata di Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi, ia mengadakan pembicaraan perdamaian dengan Nabi Muhammad di Madinah ketika sekutu-sekutu Quraisy tampaknya melanggar gencatan senjata. Informasi mengenai hasil pembicaraan ini tidak jelas, namun banyak yang menduga bahwa Abu Sufyan dan Nabi Muhammad telah mencapai kesepakatan. Ketika Muhammad menaklukkan Mekah pada tahun 630 Masehi, Abu Sufyan memainkan peran kunci dalam penyerahan kota tersebut, menjadi salah satu pemimpin Quraisy pertama yang tunduk dan menjamin perlindungan bagi para pengikutnya. Dia bertempur bersama kaum muslimin dalam pertempuran Hunain melawan Bani Saqif dari Taif, saingan tradisional Mekah dan pendukung suku dari konfederasi Hawazin. Dalam pertempuran ini, yang berakhir dengan kemenangan muslim, ia kehilangan salah satu matanya dan diberi hadiah berupa persentase yang relatif tinggi dari harta rampasan perang untuk mendamaikan hatinya. Karena hubungan dagangannya di masa lalu dengan Taif, di mana ia juga memiliki harta benda dan memiliki sanak saudara, Abu Sufyan memainkan peran utama dalam pembongkaran tempat suci pagan Allah di kota itu. Sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafat Abu Sufyan. Ada yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 31 Hijriah. Ada pula yang berpendapat tahun 32 Hijriah. Namun ada pula yang menyatakan ia wafat di tahun 34 Hijriah. Saat itu Utsman bin Affan yang mengimani sholat jenazahnya. 5. Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah merupakan istri dari Abu Sufyan bin Harb, tokoh Quraisy yang menentang dakwah Islam Nabi Muhammad. Sebelum Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya untuk masuk Islam, Hindun dikenal sebagai perempuan yang cerdas dan cakap, tetapi berwatak keras. Ia bahkan pernah membelah dada dan memakan hati Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Hindun adalah putri dari Utbah bin Rabi'ah, salah seorang pemimpin Quraisy yang paling terkemuka. Ayahnya merupakan tokoh yang memusuhi umat Islam dan akhirnya dibunuh dalam pertempuran Badar. Karena status ayahnya,
Hindun menjadi perempuan yang dihormati di kalangan kaum Quraisy. Selain berparas cantik, ia pun cerdas, bijaksana, serta pandai bersyair. Hindun pernah menikah dengan Hafs bin Mughirah al-Makhzumi dan dikaruniai satu orang anak bernama Aban. Setelah Hafs meninggal muda karena sakit, Hindun menikah dengan kakak Hafs yang bernama Al-Fakah bin Mughirah al-Makhzumi. Hindun akhirnya bercerai setelah dituduh berselingkuh oleh Al-Fakah. Ketika tuduhan itu tidak terbukti, Al-Fakah sebenarnya mengajak rujuk, tetapi Hindun menolak. Setelah itu, Hindun binti Utbah menikah dengan Abu Sofyan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai anak yang diberi nama Muawiyah bin Abu Sofyan, yang nantinya mendirikan kekhalifahan Bani Umayyah. Mulai tahun 610-an, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Makkah. Keluarga Hindun merupakan salah satu pihak yang menentang keras dakwah Nabi dan memusuhi orang-orang di Makkah yang masuk Islam. Dan pada tahun 622, Nabi Muhammad SAW dan umatnya terpaksa hijrah ke Madinah karena keadaan di Makkah selalu diwarnai teror dari kaum Quraisy. Setelah Nabi Muhammad berhijrah, meletus perang Badar antara umat Islam dan kaum Quraisy. Dalam pertempuran tersebut, Hindun kehilangan ayahnya, putranya, kakaknya, dan pamannya. Pada tahun 625, umat Islam dan kaum Quraisy kembali terlibat peperangan dalam perang Uhud, di mana Hindun turut berpartisipasi. Ia berangkat dengan semangat membalas dendam atas kematian keluarganya dalam perang Badar. Hindun menyuap budak bernama Wasi bin Harb untuk memburu paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dikenal teguh dan berani dalam menegakkan agama Islam. Setelah Wasi membunuh Hamzah, Hindun mendekati jasadnya untuk merobek perut dan mengambil hatinya untuk dikunyah. Beberapa sumber lain mengatakan Hindun memakan jantung Hamzah, dan atas perbuatannya itu ia dijuluki Akilatul Kibdah atau pemakan hati. Dan pada tahun 630 Masehi terjadi peristiwa Fatu Makkah atau pembebasan kota Makkah oleh Nabi Muhammad. Dan saat peristiwa Fatu Makkah, Hindun sempat marah ketika suaminya masuk Islam dan mengabarkannya kepada semua orang. Di saat yang sama, ia juga takut nyawanya terancam karena orang yang tidak mau menyerah dan menyatakan masuk Islam tidak akan mendapatkan perlindungan. Pada akhirnya, Hindun mendatangi Nabi Muhammad dengan memakai cadar untuk menyatakan niatnya memeluk agama Allah. Dan setelah memeluk Islam, lalu bertaubat, Hindun menjadi wanita muslimah yang taat dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Ia bahkan menjadi salah satu perempuan yang berpartisipasi dalam perang Yarmuk antara umat muslim dengan pasukan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. 6. Rukana. Suatu ketika, Rasulullah berada di suatu tempat di Makkah bersama dengan Rukana bin Abi Yazid bin Hisham bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf, orang yang tenaganya paling kuat di kalangan Quraisy. Rukana memiliki badan dan perawakan yang kekar dan besar. Meski demikian, ia sangat lincah, ia juga jago gulat. Tidak ada seorang pun yang berhasil menjatuhkannya ke tanah. Ketika berdua dengan Rukana tersebut, Rasulullah menyerunya agar masuk Islam. Kata Rukana, ia akan mengikuti Rasulullah jika dirinya tahu bahwa yang dibawa dan dikatakan Rasulullah adalah sesuatu yang benar. Rasulullah lantas menantang Rukana gulat. Ada riwayat yang menyebut kalau Rukana lah yang menantang Rasulullah. Kalau Rasulullah menang, maka Rukana harus mengakui bahwa apa yang dibawa dan dikatakan Rasulullah benar. Sebagai seorang petarung, Rukana tertarik dengan kata-kata Rasulullah itu. Ia menyambut tantangan dari Rasulullah. Aturan dari permainan ini adalah siapa yang roboh duluan, maka dia yang kalah. Rasulullah menyiapkan kuda-kuda, begitu pula Rukana. Kemudian mereka saling serang dan saling menjatuhkan. Setelah melakukan beberapa gerakan, Rasulullah berhasil mengunci tubuh Rukana. Seketika itu, Rasulullah menjatuhkan tubuh Rukana ke tanah. Tidak terima dengan itu, Rukana menentang Rasulullah lagi untuk gulat. Tantangan itu disambut baik oleh Rasulullah. Dan setelah berhasil meminting Rukana, Rasulullah lagi-lagi berhasil menjatuhkan tubuh Rukana untuk yang kedua kalinya dan ketiga kalinya. Sang jago gulat merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang Muhammad bisa mengalahkannya begitu mudah 3 kali berturut-turut? Ada yang lebih aneh dari itu. Jika engkau mau menundukkan diri dan takut kepada Allah serta menuruti perintahku, akan kuperlihatkan kepadamu yang jauh lebih aneh daripada itu, kata Rasulullah. Apakah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian memanggil pohon yang kemudian bergerak hingga berada tepat di depannya. Beberapa saat kemudian, Rasulullah memerintahkan agar pohon itu kembali ke tempat asalnya. Kejadian ini membuat Rukana terheran-heran. Ia kemudian pergi ke kaumnya
dan menceritakan apa yang dialaminya bersama Rasulullah. "Hai Bani Abdi Manaf, teman kalian itu, Muhammad, sanggup menyihir semua penghuni bumi ini. Saya tidak pernah melihat ada tukang sihir sehebat dia," kata Rukana di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hizam. Rupanya hidayah belum sampai di hati Rukana. Ia tidak menepati janjinya tersebut, yakni memeluk Islam setelah kalah gulat dengan Rasulullah. Namun hidayah itu akhirnya datang. Dikisahkan bahwa ketika Fatuh Makkah, Rukana menemui Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit," kata Rasulullah. Rukana kemudian pindah ke Madinah dan menetap di sana hingga masa kekhalifahan Muawiyah. 7. Uqbah bin Abi Mu'ayts. Dari kesekian daftar musuh Nabi Muhammad SAW, Uqbah bin Abi Mu'ayts bisa jadi salah satu musuh yang paling menyebalkan. Setelah sebelumnya terdorong untuk mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam, ia justru pergi meninggalkan dan memusuhi Rasulullah. Alasannya hanya satu, yaitu takut kehilangan teman-temannya, anggota suku Quraisy. Daripada iman, Uqbah rupanya lebih memilih teman. Tak main-main, ia juga bahkan rela meludahi wajah Nabi Muhammad saat pergi meninggalkan Islam. Dikisahkan, Uqbah adalah pengusaha Quraisy yang kaya raya. Mengutip berbagai sumber, suatu hari ia menggelar perjamuan dan mengundang banyak orang. Perjamuan menjadi pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang mendapatkan undangan dari Uqbah berpikir bahwa jamuan tersebut bisa jadi salah satu medium dakwanya. Ia pun menghadiri undangan tersebut. Namun Rasulullah tak mau mencicipi sajian apapun yang dihidangkan dalam jamuan. Uqbah pun bertanya-tanya, "Wahai Uqbah, saya tidak akan makan hidangan Anda sampai Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasulnya," ujar Rasulullah. Spontan saja, Uqbah menurutinya. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi masuk Islam. Keinginan Uqbah untuk menganut Islam sebenarnya tak muncul tiba-tiba. Hatinya terpanggil sejak lama. Ia terbius dengan suara lantunan ayat Al-Quran yang keluar dari lantunan Rasulullah. Namun ia memilih untuk merahasiakan suara batinnya karena teman-temannya di suku Quraisy adalah mereka yang sangat membenci ajaran Islam. Mengetahui Uqbah yang telah menjadi seorang muslim, teman-temannya di suku Quraisy berlomba-lomba melontarkan respon negatif. "Kamu sudah rusak, hai Uqbah," ujar seorang temannya, Ubay bin Khalaf. Menanggapi lontaran pada temannya, Uqbah beralibi bahwa satu-satunya alasan dirinya masuk Islam adalah rasa gengsi. Ia merasa malu jika ada tamunya yang keluar dari rumahnya tapi belum memakan hidangan yang disajikan. Tak terima dengan keislaman Uqbah, Ubay pun mengancam ia tak ingin melanjutkan hubungan perdagangannya jika Uqbah masih terus menjadi seorang muslim. Ubay meminta Uqbah untuk keluar dari Islam dan menyatakannya secara langsung di depan Rasulullah. Ubay juga minta Uqbah untuk meludahi wajah sang Nabi. Dan setelah menimbang-nimbang untuk ruginya, Uqbah pun memutuskan untuk keluar dari Islam. Ia memilih untuk kembali kafir demi tak kehilangan teman-temannya dan rekan bisnisnya. Di hadapan Rasulullah, Uqbah menyatakan keluar dari Islam. Tak lupa, ia juga mencaci maki dan meludahi wajah Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa ludah yang dilemparkan Uqbah justru kembali ke wajahnya dan membakar pipinya. Luka bakar itu disebut tak pernah sembuh hingga dibawanya sampai liang kubur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Uqbah juga pernah memberikan kotoran unta dan isi perut domba ke pundak Rasulullah. Tak main-main, hal-hal mengerikan itu dilakukan Uqbah saat Nabi Muhammad SAW tengah menjalankan ibadah sholat. Kala itu Uqbah menerima tantangan Abu Jahal, sang pemimpin suku Quraisy. "Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran hewan sembelihan milik Bani Fulan untuk diletakkan di punggung Muhammad saat sujud?" tanya Abu Jahal. Uqbah pun mengajukan diri. Dibawanya dan diletakkannya kotoran hewan itu di pundak Nabi Muhammad saat sedang bersujud di Baitullah. Abu Jahal dan teman-temannya pun tertawa terbahak-bahak. Nah, itulah beberapa tokoh yang menentang Rasulullah SAW. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.